Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri yaitu Siva Diakasri dengan NIM 23383051083. Yang kedua itu ada Nadia Salsabila dengan NIM 23383052066. Yang ketiga ada Naila Nur Aziza dengan NIM 23383052067. Nah, di sini kami akan mempresentasikan terkait bisnis model kanvas dengan judul konsultan desain grafis. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan latar belakang kenapa kelompok kami memilih judul bisnis model kanvas atau BMC jasa konsultan desain grafis. Nah, karena kami melihat bahwa industri kreatif, khususnya desain grafis, saat ini mengalami pertumbuhan pesat dan menjadi kebutuhan penting bagi bisnis modern dalam membangun identitas mereka, seperti pembuatan logo, konten digital, dan materi promosi. Nah, selain itu, meningkatnya tren freelancer dan digital agency membuat jasa konsultan desain grafis ini memiliki peluang yang luas untuk dikembangkan. Nah, pemilihan judul ini juga dikembangkan oleh ketertarikan dan kemampuan beberapa anggota kelompok kami di bidang desain grafis, sehingga topik ini menjadi relevan dan mudah dipelajari dan berpotensi untuk diimplementasikan sebagai model bisnis nyata. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa elemen yang ada dalam BMC konsultan desain grafis. Yang pertama saya akan memaparkan terkait key partners. Nah, di sini saya menjelaskan terkait siapa saja sih orang-orang atau lembaga yang dapat bekerja sama atau bermitra dengan konsultan desain grafis kami. Nah, yang pertama itu ada mitra bisnis yang dapat membantu meningkatkan visibilitas dan jangkauan bisnis. Seperti contoh influencer dan juga artis-artis terkenal atau teman-teman yang terkenal lah gitu. Yang kedua itu ada klien yang puas dan dapat memberikan referensi dan testimoni. Nah, seperti metode mouth to mouth ya, dari mulut ke mulut. Nanti kami akan memberikan testimoni kepada teman kami yang membutuhkan. Nah, dari sana mereka bisa memberikan rekomendasi kepada teman-teman yang lain agar bisa konsultasi desain grafis kepada kami gitu. Nah, yang ketiga ada komunitas desain grafis yang dapat membantu meningkatkan dan pengetahuan dan keterampilan. Nah, di sini yaitu ada seperti komunitas yang memang bidangnya itu dalam desain grafis. Nah, di mana di sana kita bisa sharing-sharing terkait desain grafis dan juga bisa memberikan feedback kepada kita terkait klien atau konsumen kita. Nah, yang berikutnya ada key activities. Di sini dijelaskan bahwa apa sih aktivitas utama dari jasa konsultan desain grafis. Nah, yang pertama, kami mendesain dan mengembangkan materi promosi dan branding untuk klien. Yang kedua, berkomunikasi dengan klien untuk memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Yang ketiga ada mengembangkan dan memelihara portofolio dan situs web untuk menampilkan karya desain kami. Yang terakhir yaitu mengikuti perkembangan tren dan teknologi desain grafis terbaru. Nah, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, berikutnya yaitu key resources, yaitu sumber daya utama yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis konsultan desain grafis ini. Yang pertama tentu perangkat lunak atau software desain seperti Adobe, Creative, Cloud. Nah, lanjut kemudian kita membutuhkan perangkat keras seperti komputer, laptop yang memadai untuk memproses desain. Nah, lalu yang kedua ada jaringan atau koneksi dengan klien maupun mitra bisnis. Dan yang terakhir yang paling penting adalah pengetahuan serta keterampilan desain yang terus diperbarui agar kita bisa memberikan hasil yang terbaik. Saya Naila Nur Aziza sebagai presentator kedua akan melanjutkan penjelasan dari presentator sebelumnya, yaitu elemen dari BMC. Yang pertama ada value proposition, di mana value proposition ini menggambarkan nilai atau manfaat yang kita tawarkan kepada konsumen. Dalam bagian ini, kami menawarkan desain grafis yang kreatif dan profesional untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan juga individu.
Jadi kami akan menawarkan suatu desain yang benar-benar memenuhi kriteria atau standar dari klien. Selain itu, kami memberikan solusi desain yang efektif dan efisien untuk meningkatkan branding dan promosi. Dan yang terakhir yaitu kami menawarkan layanan desain yang fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dari klien. Selanjutnya di poin kedua ada yang namanya customer relationship, di mana customer relationship ini menggambarkan cara kita berinteraksi dengan klien atau bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan klien. Dalam hal ini dapat membantu kita untuk membangun hubungan yang baik dengan konsumen, menciptakan kerjasama yang efektif, serta meningkatkan kepuasan konsumen. Dan yang kedua ada komunikasi yang efektif dan transparan tentang desain dan proyek, di mana dalam hal ini klien berhak tahu tentang progres ataupun perkembangan dari proyek tersebut. Dan yang terakhir adalah layanan pelanggan yang responsif dan dapat diandalkan, yaitu kami siap menjawab pertanyaan dan kebutuhan klien dengan cepat dan juga tepat. Dan selanjutnya memasuki elemen BMC yang terakhir yaitu channels, di mana channels ini menggambarkan cara kamu menyampaikan value proposition kepada klien. Dalam konsultan desain grafis ada beberapa media atau sarana yang digunakan. Yang pertama yaitu media sosial seperti Instagram, Facebook, dan LinkedIn. Dan yang kedua yaitu jaringan dan referensi dari klien yang puas yang menjadi referensi terbaik bagi kualitas dan layanan kerjasama kami. Dan yang terakhir yaitu iklan online seperti di Google Ads ataupun Facebook Ads. Cukup sekian dari penyampaian saya, selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentator terakhir. Langsung saja di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri kedua tentang elemen BMC desain grafis, yaitu customer segment atau segmen pelanggan. Segmen pelanggan di sini merupakan kelompok orang atau organisasi yang ingin dijangkau dan dilayani oleh bisnis. Dalam kasus layanan desain grafis ini ada 3 segmen utama. Yang pertama itu bisnis kecil dan menengah, kedua itu perusahaan besar, dan ketiga itu ada individu. Bisnis kecil dan menengah di sini itu mereka membutuhkan desain grafis untuk promosi dan branding mereka. Kebutuhan mereka mungkin lebih fokus pada logo, materi pemasaran dasar, dan juga konten media sosial. Yang kedua itu perusahaan besar. Perusahaan besar di sini juga membutuhkan desain grafis dalam skala yang lebih besar untuk kampanye pemasaran yang ekstensif dan inisiatif branding yang komprehensif. Kebutuhan ini bisa mencakup laporan tahunan, pitch deck, iklan besar, dan materi event. Yang terakhir itu ada individu. Individu ini juga mencakup perorangan yang membutuhkan desain grafis untuk proyek pribadi, misalnya undangan pernikahan dan desain kaos, atau juga untuk portofolio profesional mereka, misalnya resume visual, situs web portofolio. Selanjutnya elemen BMC yang ke-8 yaitu cost struktur atau struktur biaya. Struktur biaya di sini menjelaskan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Untuk layanan desain grafis, biaya utama itu meliputi biaya perangkat lunak dan perangkat keras, kedua biaya pemasaran dan promosi, ketiga itu biaya operasional bisnis, dan yang keempat itu biaya pengembangan keterampilan dan pengetahuan desain grafis. Biaya perangkat lunak dan perangkat keras ini adalah biaya penting yang mencakup lisensi perangkat lunak desain profesional, misalnya Adobe Creative Cloud, dan biaya untuk perangkat keras yang memadai seperti komputer, monitor dengan akurasi warna, drawing, table, dan lain sebagainya. Yang kedua itu biaya pemasaran dan promosi. Pengeluaran untuk mengiklankan layanan, membangun brand presence, dan menjangkau calon klien, misalnya iklan media sosial, biaya situs web, dan materi promosi. Yang ketiga itu ada biaya operasional bisnis.
Biaya operasional bisnis itu adalah biaya sehari-hari yang diperlukan agar bisnis itu tetap berjalan, seperti sewa kantor atau ruangan kantor, tagihan listrik, biaya internet, dan perlengkapan kantor lainnya. Yang terakhir itu ada biaya pengembangan keterampilan dan pengetahuan desain grafis, di mana ini adalah investasi dalam diri sendiri atau tim untuk mengikuti kursus, pelatihan, dan seminar agar keterampilan desain tetap up to date dengan tren dan teknologi terbaru. Selanjutnya, elemen BMC yang terakhir yaitu revenue stream atau arus pendapatan. Arus pendapatan di sini itu menjelaskan bagaimana bisnis itu menghasilkan uang dari setiap segmen pelanggan. Sumber pendapatan untuk layanan desain grafis ini berasal dari beberapa model penetapan harga. Yang pertama itu biaya desain per proyek, kedua itu biaya desain bulanan atau tahunan, dan yang terakhir itu ada biaya konsultasi dan pelatihan desain grafis. Biaya desain per proyek ini adalah model pendapatan paling umum, di mana klien itu membayar sekali bayar untuk penyelesaian suatu proyek desain tertentu, misalnya desain satu logo, satu banner, atau satu set media sosial. Yang kedua itu biaya desain per bulanan atau tahunan. Ini adalah model berbasis langganan atau kontrak berkelanjutan. Klien yang membutuhkan layanan desain secara reguler itu membayar biaya tetap bulanan atau tahunan secara mendapatkan alokasi waktu desainer atau sejumlah layanan tertentu. Yang terakhir itu biaya konsultasi dan pelatihan desain grafis, di mana pendapat ini adalah pendapatan tambahan yang diperoleh dari menawarkan layanan konsultasi strategis, misalnya strategi brand visual, atau sesi pelatihan atau juga workshop mengenai alat atau juga prinsip desain. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik setiap logo yang kuat, setiap kemasan yang menarik, dan setiap brand yang dikenali, ada peran penting seorang konsultan desain grafis. Konsultan desain grafis bukan sekedar pembuat desain. Mereka adalah ahli strategi visual yang membantu bisnis membangun identitas, memahami pasar, dan menyampaikan pesan dengan tepat melalui bahasa visual. Langkah pertama dimulai dari analisis. Konsultan mempelajari bisnis klien, tujuan, target pasar, nilai perusahaan, hingga masalah yang ingin diselesaikan. Tujuan dari tahap ini adalah memahami esensi brand sebelum desain dibuat. Berikutnya mereka melakukan riset mendalam, mengamati tren desain, menganalisis kompetitor, dan mengidentifikasi peluang visual. Dari sini, lahirlah arah gaya yang sesuai dengan karakter brand. Setelah riset, konsultan mengembangkan konsep. Inilah tahap kreatif. Mereka merancang sketsa, menyusun elemen visual, serta menentukan gaya komunikasi yang akan digunakan untuk membantu brand terlihat unik dan relevan. Setelahnya, desain dipresentasikan kepada klien. Proses revisi dilakukan hingga hasilnya benar-benar memenuhi ekspektasi, baik secara estetika maupun strategi bisnis. Inilah cara konsultan desain grafis menjadi